Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hero Rashid dengan BP 191111022025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ringkasan saya yang berjudul pasar modal. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama itu definisi pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi. Berikutnya kita masuk ke produk pasar modal. Produk pasar modal yaitu yang pertama ada saham, yang kedua reksadana, yang ketiga obligasi, yang keempat produk lainnya. Contoh produk lainnya yaitu futures, option, dan struktur waran. Berikutnya yaitu pasar modal secara garis besar. Pasar modal secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pasar primer dan yang kedua pasar sekunder. Yang pertama yaitu pasar primer. Pasar primer adalah tempat pertama kalinya suatu saham ditawarkan pada masyarakat, yang mana ini dikenal dengan istilah go public atau initial public offering atau IPO. Go public atau IPO merupakan perusahaan terbuka sebagai kiat penjual saham dan masyarakat atau investor sebagai via pembeli saham. Setelah itu saham akan dicatat di pasar sekunder untuk diperjualbelikan kembali antar investor. Yang kedua yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan kelanjutan dari pasar primer yang mempertemukan antara investor jual dengan investor beli melalui mekanisme lelang berkelanjutan atau continuous auction. Selanjutnya yaitu manfaat pasar modal. Berikut beberapa manfaat dari pasar modal. Yang pertama ada sumber pembiayaan, yang kedua wahana investasi, yang ketiga penyebaran kepemilikan perusahaan, yang keempat keterbukaan dan profesionalisme, dan yang kelima lapangan pekerjaan. Yaitu yang pertama sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan yaitu sebagai salah satu sumber dana bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Pengusaha dapat meminjam kepada masyarakat melalui penerbitan obligasi, kemudian dijual sebagian sahamnya atau menerbitkan saham yang baru. Yang kedua, wahana investasi, yaitu sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya di sektor keuangan. Yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan, yaitu sebagai sarana bagi masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan. Yang keempat, keterbukaan dan profesionalisme, yaitu menciptakan budaya keterbukaan atau transparansi dan menjunjung tinggi profesionalisme pada perusahaan, sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Dan yang terakhir, lapangan pekerjaan, yaitu memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar, karyawan perusahaan, maupun sebagai investor. Selanjutnya yaitu struktur pasar modal. Pasar modal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK. Sebelumnya diketahui terlebih dahulu, OJK didirikan dengan tujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan juga mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya tugas utama OJK, yaitu yang pertama melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor yang pertama perbankan, kedua pasar modal, yang ketiga asuransi, yang ketiga dana pensiun, yang keempat lembaga pembiayaan, yang kelima lembaga jasa keuangan lainnya yang termasuk ke dalam industri keuangan non-bank. Yang kedua, sebagai bidang pengawasan sektor pasar modal, yaitu untuk memelihara sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Di bawah pengawasan OJK terdapat Bursa Efek Indonesia atau disebut dengan BEI.
Sebagai satu-satunya penyelenggaraan perdagangan efek di Indonesia, BEI didirikan dengan tujuan agar perdagangan di pasar modal Indonesia berjalan dengan teratur, wajar, dan efisien. BEI wajib menetapkan peraturan mengenai pencatatan, perdagangan, dan keanggotaan, serta bersama dengan OJK mengembangkan pasar modal secara umum dan bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Pemegang saham BEI adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan disebut sebagai anggota bursa. Selanjutnya yaitu fungsi BEI, yaitu yang pertama sebagai fasilitator yang menyediakan sarana perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Dan yang kedua, menyediakan sarana pendukung dan pengawasan kegiatan anggota Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, sebagai transparansi dengan menyebarluaskan informasi perusahaan yang tercatat. Dan yang terakhir, menciptakan instrumen dan jasa baru di pasar modal. Selanjutnya, saham LPP dapat dimiliki oleh yang pertama Bursa Efek, yang kedua bank kustodian, yang ketiga anggota bursa, yang keempat perusahaan efek, yang kelima Biro Administrasi Efek, dan yang terakhir pihak lain yang disetujui oleh OJK. Selanjutnya yaitu penawaran perdana atau IPO. IPO atau Initial Public Offering itu merupakan tindakan perusahaan untuk mendapatkan modal tambahan dengan menawarkan dan menjual saham kepada publik secara umum untuk pertama kali. Sebelum melakukan IPO, struktur permodalan sebuah perusahaan biasanya hanya dimiliki oleh segelintir pihak, seperti pendiri perusahaan, rekan-rekan atau keluarga sang pendiri atau perusahaan investasi tertentu. Setelah melakukan IPO dengan merilis saham di pasar modal, struktur permodalan perusahaan menjadi lebih bervariasi dengan tambahan kepemilikan publik di dalamnya. Tidak semua saham perusahaan dijual di IPO. Masih ada beberapa persen saham perusahaan yang dimiliki oleh sang pendiri perusahaan tersebut, baik itu keluarga atau rekan-rekan dan perusahaan investasi yang sebelumnya berinvestasi di perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan IPO di suatu perusahaan. Yang pertama, tujuan IPO yaitu tambahan modal, di mana menjual saham ke publik terbilang lebih menguntungkan bagi perusahaan sebab perusahaan tidak perlu membayar dividen secara berkala, sebagaimana membayar bunga ke bank. Yang kedua, popularitas. Dengan listing di Bursa Efek Indonesia, keberadaan perusahaan lebih mudah dikenal oleh masyarakat umum. Selain itu, perusahaan yang IPO cenderung memiliki citra yang bagus di mata masyarakat dibanding dengan perusahaan yang masih dalam status privat atau belum IPO. Dan yang ketiga, kemampuan bertahan, di mana perusahaan yang telah IPO memungkinkan pendiri perusahaan tersebut untuk keluar dari perusahaan tersebut dengan menjual semua sahamnya atau divestasi. Selanjutnya, pasar modal di Indonesia. Pasar modal di Indonesia terdiri dari yang pertama pasar perdana dan yang kedua pasar sekunder. Yang pertama, pasar perdana atau pasar primer merupakan pasar pada saat saham pertama kali diperdagangkan sebelum dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pasar sekunder yaitu merupakan pasar yang sehari-hari kita lihat melalui aplikasi online trading yang berlangsung di Bursa Efek Indonesia. Berikutnya, perbedaan pasar primer dan pasar sekunder. Yang pertama, pasar primer, proses transaksinya yaitu saham ditawarkan kepada investor melalui mekanisme penawaran umum perdana atau yang biasa dikenal dengan sebutan IPO atau Initial Public Offering. Sedangkan pasar sekunder, saham biasanya dengan bebas ditransaksikan oleh publik kapanpun sesuai dengan jam perdagangan bursa yang telah ditetapkan. Perbedaan yang kedua dari segi mekanisme yaitu pada pasar primer menggunakan mekanisme
penjatahan atau allotment. Sedangkan pasar sekunder menggunakan saham ditransaksikan sesuai dengan jumlah permintaan dan penawaran. Perbedaan yang ketiga yaitu di harga. Pada pasar primer, harga yang dibayarkan sesuai dengan harga IPO yang telah ditetapkan. Sedangkan pada harga sekunder, harga yang dibayarkan atau didapatkan tergantung dengan harga pasar yang terbentuk. Nah, itulah perbedaan pasar primer dan pasar sekunder yang dapat kita ketahui. Kita dapat mempelajari dan bertransaksi di pasar modal dengan membuka rekening saham. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai pasar modal. Terima kasih dan sampai jumpa lagi dengan saya, Heru Amrashid. Bye-bye.